Sebelum kita melakukan atau renungan sama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu lah yang jadi. Kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar memperhatikan, benar-benar melakukan dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, demi nama Yesus. Amin. Oke, renungan pada pagi hari ini diambil dari Markus 10, ayat 17 sampai 18. Ya, saya tidak akan share PowerPoint-nya. Markus 10, 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itu judul perikopnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja." Kita akan melihat dari perspektif lain, ya. Ini kalau diceritakan di Markus 10 ini menceritakan bahwasanya orang kaya ini adalah orang yang masih muda, atau seorang pemuda yang sejak kecilnya dia sudah taat kepada hukum Taurat. Kalau kita baca terus, ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah," kata Tuhan kepada pemuda ini. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu," kata pemuda ini. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku," dan sebagainya. Ini anak muda ini sejak kecil sudah taat kepada Tuhan. Anak muda ini sejak kecil sudah mengikuti perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, hukum Yahudi. Mereka taati dengan baik. Karena memang diajarkan dari kecil untuk menaati 10 hukum Taurat itu. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ibumu. Ada 10 ya. 10. Oke. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kalian di bagian pembacaan ini memang dikatakan anak muda ini ketika dia mendengar perkataan Yesus, lalu kemudian apa kata Yesus kepada anak muda ini? "Pergilah, jualah hartamu, bagi-bagikan kepada yang miskin, lalu kemudian ikut aku." Anak muda ini mukanya muram mendengar perkataan itu. Dia sepertinya tidak menemukan jawaban untuk mendapat hidup yang kekal itu seperti apa. Ternyata untuk mendapat hidup yang kekal itu gampang. Pergi, jual hartamu, bagi-bagikan kepada yang miskin, dan ikutlah aku. Itu jawabannya. Pertanyaannya tadi, "Tuhan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia permainkan, oke. Dia mau mempermainkan dia. "Jangan membunuh, jangan berzina. Sudah dari kecil aku turuti itu," kata anak muda ini. "Oke kalau begitu, sekarang pergilah." Karena tahu titik berat daripada pemuda ini adalah hartanya. Di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kan begitu ya. Nah, jadi terus tahu bahwasanya titik berat pada pemuda ini hartanya. Oke, kalau kemudian tahu, oke, jual hartamu, bagikan kepada yang miskin, kemudian ikutlah aku. Itulah cara memperoleh hidup yang kekal itu. So simple. Tapi maukah anak muda ini? Tidak mau. Dan dia merasa lebih mementingkan hartanya. Oke? Baik, saya memandang dari perspektif lain, bukan itu yang saya bahas. Tetapi saya menyoroti dari anak muda. Karena kalian masih muda, saya mau sampaikan pesan ini kepada kalian agar kalian sebelum meninggal hari ini atau besok, ya,
kalian sudah tahu firman Tuhan ini. Ya, ini kabar baik buat kalian. Sebelum kau meninggal, engkau sudah tahu firman Tuhan ini supaya saya tidak nanti dihukum. Dan ditanyakan, mana tanggung jawabmu? Kok kamu nggak sampaikan? Oke, sampaikan sekarang. Hal penting ini. Anak muda dikatakan di sana, pada waktu Yesus berangkat untuk memperoleh kerajaan Allah, untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh yang kekal? Nah, pertama-tama anak muda ini datang kepada Yesus pada waktu yang tepat. Itu titik poin yang pertama. Anak muda datang kepada Yesus pada waktu yang tepat. Waktu kapan? Waktu masih muda. Waktu masih muda dia datang kepada Yesus. Jangan tunggu lagi. Aku nanti, ada yang mengatakan, aku nanti usia 42 tahun mau baru bertobat dan ikut Tuhan. Belum tentu usiamu sampai 42 tahun. Karena kan masalah meninggal itu bukan tergantung usia. Anak kecil, remaja, pemuda bisa meninggal. Jadi jangan kamu mengatakan aku usia 42 tahun baru bertobat. Belum tentu. Jangan-jangan punya 42 tahun dan meninggal. Inilah wa inilah ju'ud. Jadi anak muda ini datang pada waktu yang tepat, yaitu masih muda. Seperti halnya dengan yang berbicara di depan kalian ini. Di layar kalian, Mr. John. Mr. John datang kepada Tuhan pada masa muda. Mungkin kalian nggak tahu background saya lebih detail. Saya bukan Kristen masa kecil saya. Tapi saya tidak memasalahkan itu. Bukan itu titik poin dari pembahasan saya. Saya bukan Nasrani dari kecil. Bukan. Ibu saya Islam. Saya Islam dari kecil. Ya, mungkin kalian belum tahu. Ibu saya Aceh. Dan ketika menikah, ibu saya singkat cerita bercerai. Nah, saya tetap beragama ibu saya karena ibu saya itu kekeh dengan agamanya, kami ikut dengan agama ibu semua. Sampai saudara-saudara saya semua Muslim ya. Saya nggak pernah nggak pernah. Saya itu sama Islam dan Katolik itu akur. Karena saya dari kecil Islam, saya dibesarkan waktu SMP itu dibesarkan dan disekolahkan itu bersama dengan kakak ipar saya, Katolik. Jadi saya tahu semua. Katolik bagaimana, Islam bagaimana, saya tahu. Maka saya Protestan ini pun netral. Karena saya sudah hidup bagaimana Islam, hidup bagaimana Katolik. Ya, jadi saya tidak permasalahkan bagian itu. Yang terpenting di sini dia datang kepada Tuhan pada waktu yang tepat, waktu masih muda. Saya datang kepada Tuhan itu SMA kelas 10. Memang saya beralih agama itu waktu SD ya. Karena cerai orang tua saya, cerita saya ikut ayah. Kemudian akhirnya ayah pindah agama dan saya juga ikut gitu ceritanya. Nah, tetapi saya masih ikut-ikutan aja. Baru saya mengerti tentang Tuhan setelah kelas 10. Saya memutuskan untuk terima Yesus sungguh-sungguh, kemudian langsung melayani. Melayaninya itu kelas 10, mulai dari anak sekolah minggu, saya pelayanan. Dipercayakan melayani sekolah minggu. Pemuda juga, remaja juga dipercayakan. Nah, singkat cerita, ini saya bilang saya datang kepada Tuhan pada waktu yang tepat. Seandainya saya waktu itu tidak datang kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan pada waktu itu, mungkin kita nggak bertemu. Mungkin kita nggak bertemu karena ini jalan yang Tuhan berikan. Ya, saya terima Tuhan, kemudian tamat SMA sungguh-sungguh melayani Tuhan dan kuliah di Jogja. Singkat cerita di Jogja selesai, langsung pergi ke Bali. Ini jalan Tuhan, semua ada jalannya. Ya, tapi jalan saya itu tidak seperti kita bisa pikirkan. Apa yang saya tidak pernah pikirkan itu menjadi seperti firman Tuhan katakan. Tapi kalian mungkin punya jalan masing-masing, mungkin lewat saudara kalian, mungkin lewat family kalian, kalian bisa masuk ke perusahaan atau lain sebagainya. Saya tidak ada backing, saya tidak ada family, tidak ada, hanya Tuhan jalan saya. Ya, saya dengan Mr. Ronald, kalau kalian guru agama SMP, itu jalan kami berdua. Ya, kami sampai ke sekolah ini, ingat, sekolah ini punya sekolah.
Paham tidak? Sekolah ini di bawah yayasan Menara Abadi. Di bawah Menara Yayasan Abadi ini ada beberapa sekolah, termasuk sekolah teologi yang lulusannya itu bisa jadi pendeta, bisa jadi guru. Tapi kenapa kami yang dipilih Tuhan? Pikir baik-baik. Itu jalan Tuhan untuk kami. Sekolah ini punya sekolah teologi, punya tamatan master, punya tamatan sarjana PAK, punya tamatan MPDK. Kenapa kami yang dipilih? Ya, pikirkan baik-baik. Itu jalan Tuhan. Ini sama jalan Tuhan tadi. Saya datang ke Tuhan pada waktu kami tepat. Saya masih kelas 10, Mister orang mungkin beda ceritanya dia datang ke Tuhan ya. Tetapi saya katakan ketika kami sungguh mau melayani, maka Tuhan buka jalan. Jadi semuanya kita ini sudah ada berkatnya masing-masing. Seperti matahari lah ya. Siapa yang enggak menerima matahari? Orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apapun agamanya tetap menerima matahari yang sama. Seperti itulah berkat. Berkat itu semua sudah disediakan Tuhan. Apapun agamamu, berkatmu sudah disiapkan. Masalahnya apakah kau malas atau rajin? Kalau kau rajin, maka berkatmu akan ditambahkan. Tetapi kau malas, enggak dapat berkat apa-apa, itu masalah berkat. Belum keselamatan. Keselamatan beda ya. Kalau berkat itu diberikan semuanya. Jangan samakan keselamatan dengan berkat. Berkat itu diberikan kepada semua orang. Apapun agamamu, diberkati semua. Kalau kau kerja keras, diberkati semua. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu terima Yesus, selamat. Nah, itu tidak poinnya. Sudah diberkati di bumi, terima Yesus, mati masuk surga. Ya, gitu ya. Itu poin di sana. Baik. Poin yang kedua. Anak muda ini datang kepada Tuhan pada waktu yang tepat. Itu pertama, masih muda. Lalu kemudian anak muda ini datang dengan sikap yang tepat. Nah, poin yang kedua. Sikapnya apa? Dikatakan datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang tepat. Dia dengar Tuhan, dia datang, dia berdatangan berlari-lari dan berlutut, sikap berlutut. Tuhan, anak muda datang dan berlutut. Kepada dialah akan diberikan karunia. Karena dia datang dengan sikap berlutut, memohon kepada Tuhan. Demikian halnya dengan Timotius dan banyak anak-anak muda yang lain dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi sekarang pilihannya ada pada kalian. Apakah kalian mau dengar firman ini atau tidak? Kalau kalian masa ini panas, firman ini panas sekali. Firman Tuhan yang disampaikan Pak John ini berat sekali. Oh, kalau berat berarti Anda bukan orang yang dipilih Tuhan. Oke ya, jadi pertama dia datang pada waktu yang tepat, anak muda ini kemudian dia datang dengan sikap yang tepat. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang tepat. Tidak boleh main-main. Sikapmu harus benar. Yang Tuhan inginkan. Sikap yang tepat. Ya, dengan cara berlutut di hadapannya. Merendahkan diri. Berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau aku kerjakan. Siap Tuhan. Yes Lord. Itu berlutut di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak usah saya ceritakan yang lain. Saya katakan berkali-kali melekat 3 hal pada saya. Saya itu pendiam sebenarnya. Pendiam, introvert, ya. Pendiam, pemalu. Sudah pemalu, bodoh. Itu melekat pada diri saya pada waktu itu. SMA masih begitu ya, saya pendiam. Kalau diajak ngomong, oke, baru seru ya. Tapi kalau diam, apa lagi? Diam, bodoh dan juga pemalu. Sekarang hilang semua itu. Ya meskipun ada sedikit pendiam, tapi pemalunya nggak ada lagi. Sudah nggak ada rasa malu ya. Dan artian ya rasa malu kepada orang ada lah. Malu di depannya tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi berat malu itu. Karena sudah diputuskan oleh Tuhan. Saya teriak, Tuhan! Ini waktu saya masih mahasiswa nih. Ngomong nggak jelas. Tuhan, aku ini benar nggak jadi hamba-Mu ini? Jadi pendeta ngomong aja nggak bisa Tuhan. Gue berdiri di depan teman-teman saja saya grogian. Apa yang saya hafal, apa yang saya ingat, lupa. Buyar semua. Karena grogi saya. Tuhan, kenapa ini?
berlutut. Tuhan, teriak. Wah, nggak mudah untuk mendapatkan pembaruan. Tidak mudah, saya teriak, nangis. Itu tidak harus berkali-kali. Pulang dari kampus itu teriak itu di lahan sawah padi. Teriak Tuhan, bahkan kayak berkhotbah di situ, belajar khotbah. Gitu. Teriak-teriak. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan pulihkan. Tuhan ngerti hati kita. Oh, anakku ini butuh diberikan. Anakku butuh ini diberikan. Itu makanya dengan sikap yang tepat. Saya alami, bukan saya ini hidup ini firman Tuhan ini. Saya alami. Saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis, saya berdoa, berdoa. Banyak itu bisa Ronald, mesti mengalami yang sama. Berdoa, berlutut, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan tolong. Jadi karunia itu diberikan kepada kita. Ya tentu kita sudah percaya dulu ya. Karunia itu didapatkan setelah percaya Yesus. Talenta itu diberikan kepada semua orang. Tapi karunia itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Saya berdoa Tuhan, berikan aku karunia. Oke. Lalu kemudian anak muda ini dengan tepat ya. Anak muda ini datang kepada Yesus pada waktu yang tepat, dengan sikap yang tepat. Lalu yang ketiga adalah tujuan yang tepat. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Tujuannya tepat. Anak muda ini datang kepada Yesus dengan tujuan yang tepat, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Wow. Jadi semuanya itu endingnya hidup yang kekal. Semua yang kita lakukan itu berdampak kepada hidup yang kekal. Hari ini yang kamu kerjakan, dampaknya itu kekekalan. Kalau kau berbuat baik, memberikan sumbangan, orang yang membutuhkan pertolongan kamu tolong, itu dampaknya itu, pengaruhnya itu berdampak kepada hidup yang kekal. Jika kau mencuri, itu kekekalan. Dibacakan nanti buku kehidupan, tanggal sekian, engkau mencuri. Saksinya, iblis. Disaksikan oleh malaikat. Ada saksinya. Iblis itu pendakwa. Dia punya bukti yang valid tentang kita. Jadi kalau orang meninggal, itu pasti dia langsung pergi, arwah itu langsung pergi ke dunia kekal. Ya. Surga dan neraka. Yang tinggal itu yang menyerupai dia itu iblis. Yang bersama-sama dia selama hidup. Jadi orang meninggal tidak mungkin gentayangan. Jadi yang gentayangan itu adalah roh iblis yang menyamar seperti dia, yang mengikut dia selama hidup. Itu yang benar. Jadi nggak ada lagi 40 harian, 7 harian, dan sebagainya. Nggak ada itu. Itu manipulasi tradisi budaya yang dipakai iblis. Angka 7, angka Tuhan, 40. Tuhan menampakkan di dalam 40 hari. Itu hanya iblis menciplak dari apa yang ada. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi. Ya, jangan percaya hal demikian. Jadi kembali ke topik. Anak muda ini datang kepada dengan tujuan yang tepat, itu hidup kekal. Jadi semua itu berdampak pada kekekalan. Jika kau mencuri, maka di sana akan dibukakan buku kehidupan. Mencuri itu akan diperhitungkan semua. Engkau berbuat baik, memang berbuat baik tidak jalur keselamatan. Berbuat baik itu bukanlah jalur keselamatan, tetapi berbuat baik itu adalah jalur pahala, mahkota. Itu jalurnya. Jalur keselamatan hanya satu, melalui Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Itu jalan surga. Tetapi ketika kita masuk surga, butuh yang namanya mahkota, pahala, upah yang kita dapatkan sama di bumi. Maka akan diberikan mahkota. Ada 5 mahkota. Ya, kepada kita 2 mahkotanya cukuplah ya. Nah, diberikan mahkota abadi. Kami bersama hidup setia kepada Tuhan. Abadi. Diberikan mahkota kemuliaan. Karena bersama hidup membawa jiwa kepada Tuhan. Diberikan mahkota kekal. 5 mahkota tersedia bagi kita. Oke, jadi semua yang kita lakukan berdampak pada kekekalan. Meskipun engkau belajar apapun di bidang ekonomi, di bidang art, di bidang government, di bidang spiritual, pendidikan, apapun itu berdampak kepada kekekalan. Jadi kerjakanlah itu. Artinya apa? Tanggung jawab itu. Di bidang apapun Tuhan percayakan, bertanggung jawab
maka itu berdampak pada kekekalan. Terakhir ya, anak muda ini datang kepada Yesus pada waktu yang tepat, sikap yang tepat, tujuan yang tepat. Yang terakhir, kepada orang yang tepat. Siapa dia? Yesus. Bukan kepada guru yang lain. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kekal? Jawab Yesus. Mengapa kamu katakan aku yang baik? Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada alasan. Dia datang kepada orang yang tepat. Yesus sang guru abadi. Jadi anak-anak, jangan pergi ke yang lain deh. Pergi ke A, B, C, D. No. Semua itu meninggal dan tidak ada lagi hidupnya lagi. Tapi Yesus mengalami kematian pada hari ketiga hidup kembali. Wow. Magic. Nah, saya mau katakan kepada Anda, katakanlah kepada orang yang tepat. Yesus Tuhan. Selama engkau hidup sebelum meninggal, pastikan engkau menerima Dia. Sekalipun engkau berjalan dengan ABC, tapi ingat, ending hidupmu harus bersama Dia. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Mungkin hari ini, Pak, aku nggak bisa lepas. Aku nggak bisa meninggalkan. Karena ini tradisi, budaya, leluhurku. Nggak bisa lepas. Pastikan sebelum meninggal, terima Yesus. Itulah jalan kebenaran hidup. Amin. Berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi firman Tuhan. Kiranya anak-anak muda ini mengerti sehingga dia memilih keputusan untuk datang kepada Tuhan dengan waktu yang tepat, dengan sikap yang tepat, tujuan yang tepat, mereka datang kepada Tuhan kepada orang yang tepat. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, kiranya adalah Roh Kudus yang akan bekerja beracara selanjutnya dalam hati mereka. Diberkati mereka demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Silakan boleh tinggalkan Zoom kita. Tuhan memberkati semua. God bless you.